Halo Rek, kembali lagi dengan saya dan perkenalkan ini adalah Hyundai HYH06 atau mungkin kita singkat jadi Hyundai H06 aja ya. Dan impresi pertama saya waktu ngelihat produk ini datang itu bagian boxnya mirip sama Monster X KH01 yang udah pernah saya bahas sebelumnya ya. Dan awalnya saya memang ngerasa cukup pesimis ya karena produk itu sendiri di harganya itu belum bisa memuaskan saya. Tapi beda sama si H06 ini yang ceritanya menurut saya ini lebih worth it daripada si Monster Storm X KH01. Mulai dari bagian boxnya di sini bisa kita lihat ada logo Hyundai paling atas, di bawahnya ada gambar produknya langsung dan serinya HYH06. Di bagian belakang kita langsung disuguhkan dengan gambar visual sinematik dari produknya sendiri dan beberapa spek teknis kecil di bagian bawahnya. Dan apa yang kalian dapatkan di dalam boxnya sudah pasti satu unitnya, kabel aux, kabel charger Type-C, buku manual dan kartu garansi yang sudah jadi satu. Pilihan warna dari Hyundai H06 ini ada 3. Yang pertama adalah hitam yang sedang dibahas di sini, lalu ada warna beige dan warna putih. Dan untuk informasi harga, saat video ini dibuat, si Hyundai H06 ini ada di angka 239.000 dan untuk update harganya akan saya cantumkan lewat gambar seperti ini ya. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, untuk first impression dari Hyundai H06 ini juga cukup berbeda dari Monster Storm X KH01, walaupun dari boxnya sendiri itu kerasa cukup mirip ya. Mulai dari bagian desainnya, di sini kerasa cukup simple, elegan, terlihat premium. Di bagian headband sampai tangkai juga polos aja, hanya ada aksen garis tipis yang nyaris gak kelihatan. Dan di bawah bagian headbandnya sendiri ada busa yang kerasa cukup tebal yang dilapisi kulit sintetis dan kerasa cukup empuk. Dan kalau diperhatikan ada logo Hyundai yang sudah ke-emboss di bagian bawah dari foam busanya ini. Untuk bagian ear cup-nya sendiri di sini juga desain di bagian luarnya terbagi menjadi 2 tekstur ya. Dan jika diperhatikan ada logo Hyundai yang kelihatan semi samar-samar. Ini untuk yang warna hitam ya, kalau di warna putih atau beige mungkin kerasa lebih kelihatan lagi. Indikator L sama R juga sudah ada di bagian dalam ear cup-nya yang sangat-sangat jelas bisa kalian lihat. Dan bagian earpan-nya sendiri yang bentuknya juga udah kerasa premium ya, bukan pakai tipe yang berkerut tapi tipe yang rapi. Dan ada stitch di bagian pinggir-pinggirnya. Punya tingkat ketebalan 2,5–3 cm dan kerasa cukup empuk. Dan kalau masih kurang di bagian indikator L sama R, ini di dalamnya masih ada busa lagi yang bikin bagian dalam itu tidak nempel langsung sama bagian speakernya. Kelengkapan artikulasi yang ada di Hyundai H06 ini juga sangat lengkap. Pertama, kalian bisa fold headphone-nya dan bikin dia lebih ringkes untuk disimpan atau dibawa kemana-mana. Bagian ear cup-nya juga bisa kalian rotate untuk menyesuaikan posisi kepala kalian. Dan artikulasi tilt yang masih kerasa tipis di sini ya, nggak terlalu bisa ngeset atas bawah, cukup leluasa. Sekarang kita lihat kelengkapan yang ada di bagian ear cup-nya. Untuk sebelah kiri dia kosong aja dan di sebelah kanan bisa kita lihat. Mulai dari yang pertama ada tombol ANC. Ya, kalau kalian notice headphone ini punya fitur aktif noise cancelling yang nanti akan saya bahas di segmen terpisah ya. Lalu ada tombol volume up atau next track. Lalu ada tombol power atau play pause, lalu ada tombol volume down atau previous track, lalu ada lampu indikator yang bisa menyala warna merah dan biru, lalu ada lubang aux, ada lubang port charger Type-C, dan juga lubang microphone. Untuk build quality dari Hyundai H06 ini juga buat saya udah sangat cakep ya. Udah di stretch test sekencang mungkin seperti ini dan saya tidak merasakan adanya bagian yang akan patah atau bersuara ketika ditarik-tarik seperti ini ya. Dan ini menunjukkan bahwa walaupun bahannya semua plastik tapi secara overall ini cukup fleksibel untuk aktivitas sehari-hari. Dan untuk bobotnya sendiri ada di angka 221 gram yang menurut saya itu masih tergolong kategori yang berat ya, headphone yang masih capek kalau dipakai berlama-lama. Dan ini juga mempengaruhi di bagian kenyamanannya.
Sebenarnya waktu dipakai di kepala dan udah ngepasin posisi yang udah kalian dapet PW-nya di mana, itu dia kerasa cukup solid kok. Walaupun geleng-geleng dan anggo-anggo cukup ekstrim, posisinya nyaris tidak berubah sama sekali. Tapi ya seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau dipakai dalam waktu yang mungkin sekitar 30-40 menit, itu kepala udah kerasa cukup capek karena memang bagian clampingnya yang kerasa sedikit menekan dan bobotnya yang udah di atas 200 gram. Dan untuk tingkat kebocorannya ini termasuk yang nggak terlalu bocor, masih kerasa cukup kedap, kecuali orang sebelah kalian jaraknya 5 cm itu masih bisa kedengeran kalau misalnya kalian setel musik di volume yang cukup tinggi. Untuk bagian headrest di sini masih ada kerasa sedikit kekangan ya, walaupun sebenarnya waktu leher kita di stretch itu nggak kerasa sakit sama sekali kok, karena bahan-bahan yang menempel di bagian leher kita itu kerasa masih nyaman walaupun leher kita bergerak kayak model apa. Konektivitas yang ada di Hyundai H06 ini juga ada dua ya. Yang pertama pakai kabel AUX, dan di sini untuk tipe kabel AUX-nya sendiri adalah yang 2 garis atau bisa kita sebut TRS. Dan untuk konektivitas kedua dia pakai Bluetooth yang versinya 5.3 dengan kodek AAC. Dan tambahan informasi juga kalau si Hyundai H06 ini tidak bisa multiple connection ya, jadi kalian tidak bisa connect lebih dari satu device ke Hyundai H06 ini. Jadi ya memang dipakainya untuk satu device saja. Spesifikasi baterai di sini Hyundai H06 punya kapasitas sebesar 400 mAh dengan durasi playtime di angka 20 jam dan chargingnya di 2,5 jam dari 0 sampai penuh. Nah, sekarang adalah bagian fitur spesialnya si H06 ini, yaitu Active Noise Cancelling, yang bisa kalian lihat tadi fiturnya udah ada di bagian tombolnya yang didedikasikan untuk mengaktifkan si ANC ini ya. Sebenarnya di sini saya nggak berekspektasi tinggi ya, karena kalau inget sama harganya, ANC yang ditawarkan ini sebenarnya udah cukup oke untuk mengurangi noise-noise kecil yang memang frekuensinya di bawah orang ngobrol biasa ya. Karena waktu saya coba pakai di luar atau di dalam ruangan, suara orang ngobrol yang jaraknya sekitar 1-5 meter itu masih kerasa kedengeran kalau memang suara orang yang ngobrol di sekitar kita ini kenceng ya. Kalau menurut saya sih ANC-nya cukup untuk mengurangi suara-suara seperti angin dan sejenisnya aja ya. Tapi kalau untuk suara yang benar-benar kenceng itu tidak bisa tereduksi sama sekali, karena memang kalau dilihat spesifikasinya ANC-nya cuma bisa menurunkan minus 25 dB aja. Dan itu angka yang menurut saya untuk ANC adalah angka yang pas-pasan ya. Jadi masih termasuk yang bisa dimaklumi mengingat harga dari Hyundai H06 ini juga cukup affordable ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian suaranya, di mana ini menjadi hal yang menurut saya paling worth it di harganya, yang sangat-sangat berbeda jauh dengan Monster Storm X KH01 kemarin. Dan seperti biasa di sini saya coba di dua mode, yang wireless sama yang kabel. Di mode wireless buat saya ini terkesan cukup bagus. Overall suaranya itu bener-bener rapi, sangat-sangat all-rounder. Karakternya memang menuju ke arah yang warm ya, tapi dia nggak mendem. Mendemnya itu kerasa tipis aja. Untuk bagian bass di sini kerasa cukup boomy, cukup punchy, powerful, berimpact, dan berbody juga. Jadi benar-benar bagian bass di sini adalah hal yang paling menonjol, terutama bagian sub bass-nya yang memang bisa dieksekusi dengan baik oleh si Hyundai H06 ini. Untuk bagian mid-nya atau suara-suara vokal di sini sebenarnya buat saya sih termasuk yang medium ya. Nggak terlalu kerasa clear atau detail, tapi masih taraf yang nyaman buat didengerin atau dirasakan. Tapi agak sedikit nggak enak kalau dibuat vokal cowok, apalagi vokal cowoknya yang cukup deep atau ngebass gitu ya. Jadi masih kerasa kecampur juga. Untuk bagian treble-nya di sini udah cakep, masih kerasa ngecring, masih kerasa ces-ces, semuanya masih kerasa dapat. Karakter yang open, airy, walaupun memang secara keseluruhan suara-suara frekuensi tinggi ini masih di belakangnya bagian bass ya, jadi memang masih bisa dirasakan, tapi nggak sekenceng power dari bassnya sendiri. Untuk detail sama separasi termasuk yang biasa aja ya, sesuai sama level harganya lah. Buat musik-musik yang simple, yang isinya musik akustik, masih bisa dirasakan, tapi kalau udah masuk ke musik yang rame sama instrumen, ini benar-benar kecampur sih, kerasa berisik banget. Soundstage di sini juga bukan bagian yang terlalu
kelihatan ya, karena memang jarak suara itu nggak terlalu bisa dirasakan. Jadi saya anggap ini soundstick-nya emang kecil, bener-bener nggak terlalu bisa merasakan jarak suara yang mungkin kalau kerasa di beberapa musik kayak suara goibnya gitu ya. Nah, tapi di sini ada satu hal yang sebenarnya sangat mengganggu dan yang membuat fitur spesial dari H06 ini jadi kayak bukan fitur spesial lagi. Jadi, kalau kalian mendengarkan musik dengan mode ANC nyala, suaranya langsung hambar. Kenapa? Karena di sini yang sebelumnya bagian bass saya jelaskan tadi benar-benar berimpact, powerful, dan menjadi bagian yang paling di boosting dari H06 ini hilang. Jadi waktu ANC nyala, hilang bagian bass. Cuma tinggal mid sama high. Jadi kerasa cempreng. Walaupun sebenarnya masih ada rasa impact bassnya dikit, tapi levelnya itu sangat-sangat jauh dari versi yang ANC-nya mati. Jadi ini benar-benar sesuatu yang bikin saya agak menyayangkan ya. Yang seharusnya ANC ini jadi fitur spesialnya si H06, tapi waktu dipakai dengerin musik malah merubah kualitas dari suara musik yang kita dengarkan. Rasanya agak disayangkan banget ya. Lanjut sekarang ke karakter suara kalau dipakai di mode kabel. Yang sebenarnya di sini saya nggak ada komplain sama kualitas suara dari versi kabelnya ya, karena cuma kerasa downgrade sedikit aja dari yang versi wireless, cuma jadi lebih mendem dari yang versi wireless. Sisanya secara teknis suara itu hampir semua mirip, sama. Cuma bedanya kalau yang versi kabel itu lebih mendem dan ada persentase bass yang mungkin kerasa dikurangi sedikit ya. Walaupun dia lebih mendem, tapi anehnya bassnya sedikit berkurang dari versi wireless. Jadi ya, overall dari kualitas suara yang sebenarnya paling bagus adalah yang versi wireless non ANC. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Kalau untuk kegiatan entertainment lain seperti nonton dan jelas, karena karakter suaranya seperti yang saya jelaskan tadi, akan lebih cocok buat film-film yang genrenya rame kayak film action. Udah pasti suaranya akan kerasa menggelegar, bassnya bener-bener nampol, suara treble juga enak, suara orang ngobrol juga masih bisa kita dengarkan dengan jelas. Dan cocok juga untuk nonton drama atau podcast, karena untuk bagian vokalnya sendiri menurut saya masih di taraf yang nyaman untuk didengarkan. Walaupun di beberapa case vokal cowok itu kerasa masih kecampur sama bass dikit aja, tapi kata-kata yang diucapkan dari karakter yang kita dengarkan itu masih terdengar jelas. Yang sangat saya sayangkan kalau untuk nonton soundstage-nya itu kurang berasa. Ya, karena soundstage dari H06 ini yang memang kecil, jadi untuk suara yang ada jaraknya itu nggak kerasa ada jarak, kerasa cukup nyampur di satu tempat aja sebenarnya. Jadi kurang di situ aja sih, tapi secara overall ini masih bisa dinikmati. Tapi ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan terkait masalah ANC-nya, yaitu di mana keadaan Hyundai H06 ini mati, kalian tetap bisa mengaktifkan ANC-nya. Dan jelas dengan kondisi seperti ini, walaupun headphone kalian mati, dia akan tetap menguras baterai karena ANC-nya yang masih aktif, walaupun memang kecil ya. Daya yang dikuras itu nggak terlalu sebesar kalau kita lagi pakai, tapi tetap aja saat diaktif yang menguras baterai, karena memang udah saya tes juga untuk menyalakan ANC-nya selama 3 hari dalam kondisi headphone-nya mati, dan ya baterainya benar-benar berkurang, walaupun tidak sampai habis dalam waktu 3 hari sekalipun ya. Tapi ini penting ya untuk kalian catat, karena hal seperti itu yang mungkin bisa mengurangi umur dari baterai kayak produk Hyundai H06 ini. Jadi
lebih hati-hati aja. Dan juga di mode kabel pun kalian tetap bisa pakai tombol ANC-nya, tapi nggak ada efek sama sekali kecuali ngilangin suara musik yang waktu lagi kalian dengarkan. Iya, fitur yang cukup gak jelas ya sebenarnya. Jadi kalau di mode kabel kalian bisa aktifin ANC-nya, tapi ANC-nya tuh nggak nyala. Terus suara musik yang kalian dengarkan itu langsung serep tinggal 10% tiba-tiba, kayak kecil. Udah, gitu. Dan sebenarnya nggak perlu juga sih kalian aktifin kalau di mode kabel ya, karena memang seharusnya tidak bisa diaktifkan di mode kabel sekalipun. Yap, dan bagaimana kalau misalnya dipakai main game? Ya pasti yang akan saya sarankan adalah mode kabelnya. Kenapa? Karena Hyundai H06 ini tidak punya low latency. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya kalian cari low latency di sebuah headphone yang budgetnya sekitar 200 ribuan, Hyundai H06 ini bukan pilihan yang ideal ya. Dan pengalaman main game yang saya rasakan seperti biasa, main CODM sangat-sangat memuaskan karena kualitas suaranya yang seperti saya jelaskan. Bagian bassnya yang paling power, enak buat ngerasain impact dari tembakan-tembakan, elemen-elemen, step-step yang ada di sekitar kita, dan juga suara high-nya yang bener-bener ngencring gitu. Walaupun dia masih di belakangnya bass, tapi tetap enak dirasain. Sayangnya di sini pinpoint suaranya itu nggak terlalu akurat ya. Mungkin yang bisa dibaca hanya sekedar kiri kanan aja. Dia tidak terlalu akurat untuk baca suara dari depan, belakang, serong, itu jangan diharapin ya, karena memang ini bukan headphone gaming. Dan terlebih lagi untuk soundstage-nya sendiri yang kerasa kecil, jadi sangat-sangat kurang direkomendasikan untuk main game kompetitif. Tapi kalau untuk game casual sebenarnya aman-aman aja. Tapi bagusnya di sini untuk delay-nya sendiri itu tidak terlalu mengganggu pengalaman saya waktu main game, bahkan di level CODM pun. Cuma kalau kita bener-bener serius dalam main game kompetitif saat itu ya bakal kerasa tetap mengganggu sih. Jadi untuk delay-nya sendiri mungkin kalian cek sendiri aja. Ada selebgram cantik namanya Aniza Aziza. Siapa nah? Sumpah. Beneran? Sumpah. Ini beneran? Iya. Ini Anissa Aziza ini. Ini tuh. Iya ini nih. Oh ini orangnya. Anissa Aziza ini orangnya. Cantik. Udah punya suami. Oke, jadi ini adalah perekaman suara menggunakan mikrofonnya si Hyundai H06. Dan buat kalian yang masih bertanya apakah mikrofonnya bisa dipakai kalau pakai kabel atau tidak, jawabannya tidak, karena kabelnya sendiri pakai tipe yang 2 garis atau biasa disebut TRS ya. Sekarang kita kembali ke kualitas mikrofonnya si Hyundai H06 ini yang menurut saya sebenarnya untuk kualitas suaranya sendiri tidak ada masalah ya. Termasuk yang udah cukup oke buat berkomunikasi, cuma tangkapannya ini kerasa kurang kenceng aja. Suaranya yang keluar dari mikrofonnya itu berasa kecil gitu. Dengan volume suara kita yang mungkin nggak terlalu keras, bakal susah untuk didengar sama lawan bicara kita ya. Yang bisa kalian nilai sendiri aja. Ini perasaan pribadi saya ya, waktu saya mendengarkan sampel dari mikrofonnya ini. Dan untuk mengetes apakah dia bisa menghindari suara bising, saya akan gunakan suara kipas yang cukup kencang. Mungkin kurang lebih untuk kualitas pengurangan kebisingannya bisa menilai sendiri aja ya. Ya, dan itulah hal-hal yang bisa saya jelaskan selama saya nyobain Hyundai H06. Salah satu produk yang mungkin saya telah cobain juga ya, karena beberapa dari kalian saya lihat udah banyak yang request buat bahas headphone yang satu ini, tapi saya baru sempat karena adanya kesibukan yang lain ya. Dan buat saya, Hyundai H06 ini termasuk sebuah headphone yang cukup bagus di kelas harganya ya. Tidak seperti Stromex KH01 kemarin yang namanya itu nggak sesuai, kurang monster, tapi yang ini beda. Walaupun sebenarnya fitur spesial dari H06 ini adalah bagian ANC, dan setelah apa yang saya jelaskan dari tadi,
Yang banyak kekurangannya itu adalah ANC-nya. Sangat disayangkan, padahal ANC-nya ini fitur spesial, tapi tidak terlalu jadi andalan dari H06 ini. Malah menurut saya, karakter suaranya sama overall fungsi sebagai headphone tok yang cuma buat dengerin musik tok itu udah cukup bagus loh. Tanpa adanya ANC pun saya ngerasa harga 200.000 termasuk headphone yang kualitasnya cakep banget. Karakter suaranya yang all-rounder, kualitasnya juga cakep suaranya, build quality yang bagus, artikulasi lengkap, desain yang minimalis, mikrofon yang juga termasuk enak untuk dipakai berkomunikasi. Dan pastinya buat kalian yang basshead, Hyundai H06 ini sangat-sangat cocok untuk kalian lirik. Tapi sebelum itu, karena video ini juga cukup telat ya untuk bahas sebuah produk yang sebenarnya udah lama keluar, dan beberapa dari kalian juga pasti udah ada yang punya ya Hyundai H06 ini, mungkin juga bisa share pengalaman kalian di kolom komentar ya, kalau misalnya pengalaman yang kalian dapatkan itu berbeda sama apa yang saya bahas secara keseluruhan di video ini, biar kita juga sama-sama punya perspektif lain gitu. Jadi nggak hanya dari saya, tapi dari kalian-kalian yang udah punya, bisa sharing juga ke teman-teman yang lain yang pengen ambil si Hyundai. Taruh di deskripsi ya. Sekian pembahasan saya soal Hyundai H06. Ojo lali di like gak di like ora apa-apa. Matur suwun. Akhirnya bahas pun lagi dan langsung memuaskan Hyundai H06.